Nah. Ya, anaknya Pak Purnomo maju. Purnomo Hadi. Kamu kan Bapak Abu Purnomo kan? My years old 50. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. How are you today, guys? Ask me. I'm very well, thank you. I want to introduce myself. My name is Gadvan Saitarobani and you can call me Gadvan. I'm born in Jakarta. I was born in Jakarta and I live in Jakarta too. I am 15 years old and I want to be a mayor. Can anyone guess what is mayor? Skip lah. Yeah, my favorite food is ketoprak. Yeah, and my hobby is playing basketball and swimming like boy. Okay, I think enough. Thank you for your understanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Halo guys, how are you today? Ask me. Lumayan. Let me introduce myself. My name is Bowo. My full name is Hardian Krishna Wibowo. I live in Jakarta. I live in Jakarta. My favorite food is nasi goreng. Ya, red rice. And my hobbies is playing basketball and swimming. I'm 16 years old and I'm a student. I'm school in Madrasah Aliyah. It's all for me. Thank you for attention. Hazza baulu ya ra'ana wa fazuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. How are you today? My name is Ibnu Ade Salam. Miko itu apa? Call me Inu. Apa tuh? My life. I live in Depok. Terus apa lagi ya? My years old 50. Baby 15. My hobby swimming pool.
Oi. Apa tuh lagi? My favorite food apa? Sate. Apa lagi ya? Udah cukup. Yes, all. Sekian aja walana wa merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum merdeka. Saya bicara nggak pakai begini-begini ya, kayak kamu. Apalagi ternyata saya dengan Ibnu seumuran. Dengar nggak tadi? I am 50 katanya. I am 50. Jadi ternyata kamu kecil tua gede busuk nanti. Bercanda. Dan yang nggak nahanin itu saya ngelihat arah songkokmu itu loh. Hah? Kalau sholat songkokmu tuh menghadap kiblat apa ke Yahudi, ke Israel sana? Orang songkok ke sini, dia ke sini. Tapi mudah-mudahan otaknya nggak belok ya. Baik, ini sebetulnya waktunya terbatas, tapi saya diberi kesempatan. Hari ini terus terang dapat info siang tadi, materinya apa saya bilang ke 130 tentang jati diri. Makanya disampaikan oleh Ustadz Rahmat Ibrahim ya, kemampuan beliau di dalam English language presenting. Kemudian hari ini mungkin saya sedikit waktu saja ya memberikan gambaran kepada kamu. Nanti saya terangkan. Saya minta 2 orang maju dengan sukacita. Jangan sampai dipanggil. Coba 2 orang aja maju. Saya kasih challenge. Ini biar cepat selesai nih. Kalau nggak selesai. Nah. Ya anaknya Pak Purnomo maju. Purnomo Hadi. Kamu kan Bapak Abu Purnomo kan? Ya udah 3 orang maju sini. 1 lagi kamu. Baik ya. Saya kasih challenge nih. Kamu yang 2 mundur dulu. Satu orang maju. Nah ini anaknya Pak Purnomo dulu. Padahal bapaknya serius loh wajahnya. Anaknya kayak begini. Ntar. Ini saya kasih tongkat ya. Ya, coba lihat ini efeknya gimana. Coba kamu pakai. Sebentar. Saya taruh dulu ini. Coba kamu lihat apa efeknya. Kamu nanti begini. Ya, gerakan. Yang luas-luasnya nggak apa-apa. Terus gerakan di belakang sampai ini posisinya ada di belakang. Aku perhatikan bagaimana teman melakukan ini. Kemudian, ya itu aja dulu. Serang. Gak usah tegang. Ya, wajahmu udah tegang soal. Coba challenge. 1, 2, 3. Terus. Woi. Terus balik. Nggak boleh nekuk. Dari belakang lagi. Nggak boleh nekuk. Coba. 1, 2, 3. Wah. Alhamdulillah ya. Coba nanti kita simpulkan bersama. Udah, kamu mundur. Gantian. Nah, ini kayaknya manusia karet yang ini nih ya. Gitu kan? Kamu main Fantastic Four ya? Ayo. 1, 2, 3. Sah. Woi. Maju. 1 balik. Balik ke depan tanpa ditekuk. Tenang. Saya udah ukur kemampuan. Siapa yang suruh duduk tadi? Belum. Kamu maskotnya, tokoh utama kamu di sini. Ayo. Tenang. Maju dikit. Kamu adiknya si itu ya? Pemain basket anak Jadura ya? Oh bukan, kok mukanya mirip pasaran berarti. Terus. Oke. Ya. Oke, sekarang kamu lagi pegang. Wajahnya kayak orang disiksa ya.
Apa emang dari lahir begitu? Sekarang begini. Balance-nya begini. Coba kamu berani pegang begini terus kamu loncat, kaki kamu jadi begini. Ya. Terus yang ke belakangnya nggak usah lah, nanti kuburin. Sekarang begitu aja. Udah, terus kamu masukkan kaki kamu begini. Udah, nggak boleh patah. Bagaimana kalian nggak usah tinggi, rendah juga boleh. Pokoknya kamu bisa kakimu ke depan. Nah, loncat nggak boleh. Nah, oke. Satu kali lagi. Kenapa biasa aja? Udah. Satu, dua, tiga. Nah, bisa kan? Udah kan? Siapa namamu? Coba. Dinan ya. Nah, satu lagi. Bisa mundur nggak? Bisa mundur nggak? Sama mundur bisa. Tadi kan 1, 2, 3. Mundur. Coba. Terus Vicky, Vicky-nya Vicky. Bukan Vicky Prasetya ya. Satu lagi Arti. Apa kesimpulan yang bisa kamu dapat? Apa kesimpulan yang bisa kamu lihat di situ? Ini bicara masalah opportunity dan brave, keberanian, ya. Bagaimana melihat satu peluang. Kenapa saya meyakini bahwa challenge ini bisa dilakukan oleh ketiganya? Karena mereka masih muda, masih elastis. Ya, mungkin kalau yang melakukan saya atau Ustadz Rahmat Ibrahim beda. Begitu klek nggak bisa balik gitu kan. Nggak juga bisa, saya udah latihan. Ya, makanya nggak saya contohin kan. Kalau saya nyontohin lebih ekstrim lagi nanti. Jadi brave dan opportunity. Jadi kamu pun melihat apa yang sudah dipaparkan dalam video tadi oleh Ustadz Rahmat Ibrahim, berbagai hal, ya, berbagai hal, termasuk yang saya catat di sini adalah santri perlu melihat peluang dan juga punya satu keberanian di dalam melakukan hal-hal yang positif. Betul nggak? Jangan sebaliknya, hal negatif. Bagaimana challenge? Saya bukannya nggak tahu. Di sini ada berapa orang yang alumni MI di sini? Angkat tangan. Nah itu, kamu sudah memiliki jiwa merdeka di sini. Oh, udah. Kadang-kadang sembrono, ya sembrono tuh semena-mena. Saya challenge, bagaimana kalau kamu berani ke sana tuh, misalnya, ya. Don't break the rules, jangan mematahkan aturan-aturan yang sudah dibuat. Justru keberanian itu adalah untuk melakukan hal-hal yang positif. Satu contoh saja di dalam kelas, satu contoh saja di sini tadi. Bagaimana kamu melihat ketiga temanmu, mulai dari Dihna, kemudian Ibra sama Zaki, siapa? Siapa namanya tadi? Arbi sama Vicky. Nah itu beda-beda kan? Bagaimana cara bersikap? Ya Dihna malu-malu. Malu-malu apa kali? Malu-malu kucing. Nah itu bagaimana caranya mengambil opportunity. Kenapa? Karena kesempatan itu kadang-kadang tidak datang 2 kali. Paham nggak? Contoh tadi, saya kenal baik dengan Bowo. Kenapa? Karena Bowo itu anak basket dan saya juga suka basket. Jadi kita sering ngobrol tentang hal yang sama. Saya lihat dia punya satu keberanian, makanya dia jadi kapten kan. Jadi kapten student red, ya. Jadi artinya hal-hal positif seperti itu. Dan bagaimana kamu mengambil peluang-peluang yang lain juga. Kami para guru-guru hari ini mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, mengadakan kegiatan sains. Coba itu disambut dengan baik. Buat siapa sih? Emang buat guru? Buat sekolah? Buat kamu? Buat kamu semuanya. Makanya saya ambil sisi positif hari ini, keberanian. Coba contoh juga tuh. Kelas 10 ada beberapa orang yang ikut. Saya kebetulan guru fisika yang mengambil peluang untuk memberanikan diri. Mengambil peluang untuk ikut di dalam
kegiatan kompetisi yang ada. Memang pasti menang? Belum tentu. Apakah harus ada harus ada kepastian untuk menang? Enggak, belum tentu juga. Tapi keberanian itulah dan juga mengambil kesempatan itulah yang menjadi satu kemenangan buat mereka. Catat itu. Paham maksud saya nggak? Jadi hilangkan sifat-sifat minder, sifat males, sifat malu. Itulah yang akan menghalangi kamu, yang menjadi barrier kamu untuk bisa maju. Paham maksudnya? Nah, contoh misalnya, cepat duluan gitu. Ini beri positif udah, set. Itulah peluang dalam berbagai hal. Nanti setelah ini kamu masuk dunia akademis, masuk dunia bisnis, ya kan? Masuk dunia pekerjaan. Kalau kamu tidak memiliki keberanian dan mengambil peluang dalam hal yang positif, maka kamu akan tertinggal. Maka disampaikan tadi oleh Pak Ustadz Ahmad Ibrahim. Opportunity-nya tuh sekarang berebut kuenya. Kalau saya kuliah dulu, saya sekolah, atau bandingkan dengan bapak saya deh, 1:10 misalnya. Satu kursi diperebutkan oleh 10 orang, itu pun sudah ada probability-nya, sudah ada teori kemungkinan bahwa kamu bisa dapat atau tidak dapat, betul kan? Misalnya nih, bicara bangku kuliah saja, pendidikan tinggi. Itu contohnya, kakaknya dia, saya tahu salah satunya. Yang namanya Sutra, angkatan apa, Pasifik ya? Hah? Betul kan? Pasifik kan? Saya tahu bagaimana ngototnya kakaknya dia yang perempuan untuk bisa menduduki atau kuliah di di Universitas Hasanuddin jurusan kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat. Itu nggak gampang. Contoh, zaman saya berkembang lagi 1:50, sekarang bandingnya 100. Saya ambil contoh bagaimana anak saya mengambil kesempatan untuk ikut di dalam tes pilot waktu itu, tes pilot. Perbandingannya berapa mas yang dipilih, yang diterima? Hanya 25, yang ikut berapa? 840. Enggak, waktu itu enggak dapat. Ya kayak tadi, namanya hidup kan kompetitif kan. Saya taruh satu kursi di sini, ada sekian banyak orang, rebutan siapa yang duduk duluan. Nah itulah yang duduk yang menang. Itulah kehidupan. Kalau kamu nggak siap, nggak dapat. Paham maksud saya? Anak saya yang Zatura, waktu itu karena nggak dapat izin dari sekolah untuk mengambil beasiswa basket di kampusnya di swasta di Telkom. Ya, waktu itu dia bilang, yang diterima berapa mas? 10. Yang datang berapa? 400 sekian orang. Yang dapat beasiswa full. Artinya di kampus Telkom Bandung itu ada seat 10 untuk yang beasiswa full dari basket. Walaupun dia begitu selesai dari sini, kemudian dia diterima di sana, akhirnya dia masuk tim inti dan jadi pemain nasional untuk kampus basketnya. Bahkan megang unit kegiatan mahasiswa sekampus Telkom Bandung. Dan hari ini dia sudah bekerja, sudah lulus dan sudah bekerja, ya pengalaman hidup dia, network dia, jaringan dia juga besar untuk bisa melakukan berbagai hal. Kalau dia nggak ikut, kalau kita nggak mengambil peluang tadi, hilang nggak? Karena apa istilahnya? Nggak bisa blast to the past, kembali lagi ke masa yang lalu, nggak bisa. Kalau sudah beranjak dalam satu masa atau satu waktu, maka itu Allah katakan wal asri innal insana lafi khusr. Itu maknanya luas, bukan hanya masalah ibadah ritual atau ibadah yang seperti apa, tapi dalam segala hal yang baik. Ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wa amilus sholihat itu diterjemahkan dalam bentuk yang amal soleh yang luas. Ya, demikian dari saya cukup. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum, merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Good night semua. How are you today? I'm fine. Thank you. Introduce myself. My name is Dihnan Ahmad Ziadan. My life is
My life is Solo. My old is 16. Sekian, aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Merdeka. Let me introduce myself. My name is Vicky Fardian. You can call me Vicky. I live in Jakarta. Oh yeah. My age is 15 years old. My favorite food is Indomie. Androim, Assalamualaikum Merdeka. Hello everybody. Let me introducing myself. My name is Pamidiat Arbi. You can call me is Arbi. My hobby is playing football. I want to be a football player. My age is 16 years old, and my favorite food is noodles. Sekian dari saya, Haza wallahu yarana wa yafazuna wa Wassalamualaikum Merdeka.